Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni, semoga selalu sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani karena itu penting. Sehat jasmani, sehat rohani akan membuat kita terus dapat berkarya dan tentunya adalah karya yang positif yang dapat memberikan sumbangsi buat nusa, bangsa, dan juga tentunya umat manusia secara keseluruhan. Kali ini di rumah saya di Pondok Harmoni, saya akan ngobrol-ngobrol sekali lagi dengan rekan-rekan semua sahabat Harmoni tentang apa kali ini? Kali ini kita akan bicara tentang angka dan makna. Kenapa saya bicara tentang angka dan makna? Karena memang kehidupan kita selalu tidak pernah lepas dari angka. Kita belajar dari awal, kita masuk TK, masuk SD, terus sampai kita bahkan kuliah S1, S2, S3, bahkan kita sampai kerja dan lain sebagainya, tetap dipenuhi dengan segala macam aktivitas yang berbau dengan angka. Pekerjaan demikian, seluruh juga tentang angka. Dan memang kehidupan kita tidak pernah lepas dari angka. Bahkan kitab suci pun banyak sekali di Al-Quran misalkan, kitab suci saya, kita juga banyak bicara tentang angka di sana, isyarat-isyarat tentang angka. Dan menariknya adalah kehidupan kita memang tidak pernah lepas dari angka. Tapi angka apa yang harus kita kejar di sana? Misalnya, ada hal yang menarik juga terkait dengan angka. Waktu kita mungkin masih bagi para jombloan dan jombloati, juga paling pertanyaan yang paling sering dikatakan atau yang paling sering dihindari oleh setiap orang biasanya, kalau yang masih jombloan jombloati, biasanya kapan nikah? Itu pertanyaan yang paling kapan nikah? Sampai ada satu iklan yang membawa itu dalam sebuah tagline. Kapan kawin, kapan nikah? Sampai May. Maybe yes, maybe no. Jadi ada hal-hal yang kenapa itu ditakuti orang? Karena biasa alat ukurnya adalah berapa usianya, kapan nikah akhirnya. Jadi acuan usia menandakan kalau sudah mencapai usia tertentu harus segera dia akan takut kalau mencapai kalau belum nikah. Bahkan termasuk anak juga sama. Anak kita misalkan kita sudah punya anak misalnya, anak kita usia sekian, biasanya yang sering kali muncul adalah usia berapa? Kita tanya misalkan kita jawab 1 tahun, biasanya kita membandingkan tuh antara yang 1 tahun sudah bisa jalan, ini kok belum, atau seperti apa. Nah seringkali kita terjebak pada kondisi kita membandingkan segala sesuatu ukuran kesuksesan dari angka. Naik sepeda nih bagi para goeser, berapa kilometer, speednya berapa, atau bahkan ada bilang harganya berapa. Jadi alat ukur selalu itu. Terkait dengan kesuksesan demikian, berapa angkanya, berapa nilainya, ranking berapa. Selalu seperti itu, selalu angka. Memang itu tidak bisa dihindari. Pekerjaan pun demikian, berapa pencapaiannya, berapa persen. Itu tidak bisa dihindari. Dalam kehidupan memang pasti akan ada ukuran-ukuran itu. Salah satu ukuran yang paling mutlak, yang gampang, atau yang paling mudah menjadi alat ukur tentunya angka. Tapi satu hal yang ingin saya bicarakan bersama dengan sahabat Harmoni adalah bagaimana kita tidak terjebak kebahagiaan kita kepada angka. Artinya apa? Kebahagiaan itu kita seringkali menjebaknya diri kita dalam angka. Kalau tidak ranking 1, kalau tidak angka sekian nilai kita, kita tidak bahagia. Kalau anak kita usia sekian, kita targetkan harus sekian, harus sekian, harus sekian. Sehingga pada akhirnya angka-angka yang kita targetkan bagi anak kita, bagi diri kita termasuk barangkali, itu bisa membuat kita stres. Saya pernah terjebak pada kesuksesan dari sisi angka. Misalnya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, alhamdulillah berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya akhirnya saya terjebak juga pada saya ketika itu mencapai nilai yang sangat luar biasa. Selalu juara 1. Tetapi pencapaian demikian Allah Subhanahu wa taala tersebut buat saya akhirnya malah bagi saya mestinya adalah saya tidak hanya menjadikan itu sebagai pemacu untuk mencapai sukses, untuk mencapai angka, tetapi saat itu banyak terjebak pada angka akhirnya. Kalau saya tidak mencapai nilai sekian untuk matematika, saya sedih. Akhirnya terjebak pada kebahagiaan untuk mencapai angka. Padahal Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita mencapai angka itu bukan sebagai sebuah pencapaian kesuksesan ansih dalam sebuah nilai kebahagiaan. Kalau tidak mencapai itu kita tidak bahagia. Termasuk ketika SMP,
SMA, selalu mengejar ada satu yang mungkin kita selalu targetkan terkait dengan angka. Pada akhirnya mungkin seringkali ketika kita tidak mencapai, kita malah tidak bahagia untuk pencapaian itu. Padahal akhirnya setelah kita sadari dalam kehidupan kita, akhirnya tentunya angka seringkali juga menyiksa kita. Ketika kita terjebak pada hitungan-hitungan angka, umur sekian harus punya apa, harus berapa rekening, dan lain sebagainya. Secara hal target dalam duniawi, oke. Dalam target kebahagiaan duniawi, juga barangkali itu bisa jadi senjata makan tuan buat kita kalau kita terjebak hanya mencari angka. Ada apa? Yang satu lagi yang bisa kita lakukan untuk mengimbanginya. Yang bisa kita lakukan untuk mengimbanginya adalah angka yang kita raih harus diimbangi dengan makna. Ketika kita mendapatkan ranking 1, ketika kita mendapatkan nilai sekian, apa maknanya buat kita? Makna bukan yang tercantum di dalam raport, di dalam ijazah, di dalam apa yang ada yang kita dapatkan secara lahiriah, tetapi makna atau insight apa yang terdalam yang bisa manfaatkan. Oke, ketika kita jago matematika, untuk matematika yang kita dapatkan nilai tersebut, kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan? Itu akan memberikan nilai lebih. Karena pada sesungguhnya adalah dalam kehidupan kita selalu ada makna yang harus kita ambil. Ketika kita mendapatkan anak kita usia sekian baru bisa ini, yang lain sudah bisa apa? Saat itu kita berpikir, loh kok anakku harus lupacu nih? Oke, tetapi kita tidak menyiksa atau memaksa anak kita untuk mengejar pencapaian kita alat ukurnya. Padahal bisa jadi kelemahan dari sisi nilai misalkan di hal tertentu, itu ternyata juga memiliki makna lain, bahwasannya bisa jadi di hal-hal lainnya ada hal yang tidak bisa dicapai orang lain. Hal-hal itu yang seringkali kita terjebak. Berapa gajinya? Pencapaian gaji yang besar, oke. Itu sebuah hal yang tentunya akan membuat hidup kita lebih banyak yang bisa kita raih, yang bisa kita lakukan dengan itu. Tetapi kalau kita hanya mengumpulkan gaji dari sisi besar, tapi kebermanfaatannya hanya untuk kita, hanya untuk diri kepuasan pribadi ansih, tetapi tidak atau mengabaikan, tidak mengindahkan atau hanya mengabaikan dari sisi kebermaknaan atau kebermanfaatan, maka kita malah akan terjebak pada kondisi akhirnya kita tidak bahagia. Yang kemarin saya ceritakan betapa ternyata punya gaji besar, kalaupun pada akhirnya hanya berada di rekening kita, hanya kebanggaan menatap itu banyak di rekening, tetapi ternyata rekening itu malah tidak memberikan manfaat buat orang banyak, hanya sekedar ansih di rekening, ketika kita mati, itu tidak kita bawa pada akhirnya. Hanya sebatas kebanggaan, ketika di dunia, padahal rekening yang tercantum di rekening kita, yang jumlah rekening kita yang tercantum di itu akan menjadi sebuah pertanggungjawaban atas makna apa yang bisa kita dapatkan dari pencapaian atas rekening itu misalnya. Ini mungkin tidak populer bagi banyak orang apa yang saya sampaikan, karena memang selama ini saya pun sama seringkali terjebak pada itu. Pada akhirnya sama misalkan S1, S2, S3, kadang akhirnya saya merasa ya sudah tidak perlu lagi mengejar pencapaian atas nilai yang kita dapatkan dari sekolah. Toh kalaupun kita misalkan S1, S2, S3 misalkan cum laude, itu bukan atas cum laude-nya, tetapi cum laude-nya adalah setelah kuliah. Pencapaian cum laude itu pertanggungjawabannya terhadap ilmu kebermanfaatan itu untuk apa? Percuma misalkan nilai cum laude, tetapi ketika dia balik ke tempat yang harus dia manfaatkan ilmu tersebut, malah tidak sama sekali memiliki nilai cum laude di sana, hanya sebatas ijazah. Berapa banyak orang yang jenius dari sisi nilai, tetapi dari sisi kebermaknaan atas apa yang dia dapatkan selama sekolah, itu tidak memberikan dampak apa-apa terhadap kemaslahatan, malah memberikan dampak buruk terhadap kemaslahatan. Nauzubillah. Saya banyak belajar dari kebermaknaan yang didapatkan oleh Ricky Elson, yang memang terkenal dengan, kalau zaman 8-9 tahun yang lalu, terkenal dengan ide tentang membuat mobil listrik yang luar biasa yang didukung oleh Bapak Dahlan Iskan saat itu. Apa yang ingin diraihnya luar biasa, sampai sekarang akhirnya juga terus berjuang untuk itu. Tetapi ada hal yang menurut saya
saya salut angkat topi untuk kebermanaan yang dapatkan oleh Rick Elson pada akhirnya. Apa itu? Ternyata selama ini mengejar nilai dan lain sebagainya, apa yang dia capai tentang kesuksesan akhirnya berubah. Bahwasanya kesuksesan itu bukan pencapaian atas berapa banyak mendapatkan lisensi atas penemuan penciptaannya, tetapi berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari itu. Berapa banyak orang yang termanfaatkan dari ilmu yang dimilikinya, dari skill yang dimilikinya. Maka dengan memanfaatkan itu semua, akhirnya dengan kebermaknaan yang dia dapatkan, plus dengan ilmu yang dimiliki, pencapaian atas sekolah yang dulu sangat luar biasa dia dapatkan, akhirnya nilai di dalam raport, di dalam ijazah, di dalam yang dia capai selama ini, akhirnya terbayarkan dari sisi apa? Kebermaknaan, kebermanfaatan apa sih yang dia dapatkan. Seringkali juga termasuk kalau kita bicara big data dan lain sebagainya, oke, angka. Kita bicara angka, algoritma dan lain sebagainya. Pasti ada satu sisi, insight-nya apa atas itu. Atas apa yang kita dapatkan dari pengolahan data dan lain sebagainya, kira-kira insight-nya untuk berperilaku, untuk berstrategi apa? Kira-kira sama seperti itu. Ketika kita mendapatkan angka KPI di perusahaan juga sama. Oke, angka kita naik sekian persen, turun sekian persen, gap-nya berapa dari sebelumnya, dan lain sebagainya. Pasti tentunya akhirnya apa? Akhirnya adalah atas pencapaian itu, kira-kira kita masih kurangnya untuk melakukan apa yang harus kita lakukan atas kekurangan itu. Pasti akan seperti itu. Kehidupan juga demikian. Jadi, jangan terjebak hanya masalah melihat angka sebagai sebuah kesuksesan. Tetapi satu hal lagi, kebermaknaan. Karena nanti ketika kita menghadap Yang Maha Kuasa, yang ditanya bukan lagi masalah angka. Syukur-syukur kita punya angka yang besar, plus punya makna di sana. Atas harta yang engkau kumpulkan, makna dan manfaat apa yang kau berikan, ini pertanggungjawabkan. Atas banyaknya puluhan bahkan ratusan baju yang di lemari kita, kebermanfaatan, kebermaknaan apa yang kita dapatkan dari semua itu. Atas seluruh uang yang terkumpul di rekening, atas seluruh mobil yang kita miliki, atas seluruh harta yang kita miliki, atas seluruh ilmu yang kita miliki, keterkumpulan secara angka dan lain sebagainya, kira-kira bermanfaatan itu apa? Itu yang menjadi poin penting. Sehingga ketika kita sukses, good, best, great, itu harus mengumpulkan sebanyak mungkin pencapaian kesuksesan, great. Tetapi pencapaian kesuksesannya ketika itu tidak terjebak pada pengumpulan sebanyak-banyaknya kekayaan, kesuksesan, gelar, penghargaan, dan lain sebagainya. Tetapi apakah benar semua yang tertera di rekening kita, yang tertera di ijazah kita, yang tertera di penghargaan atas itu adalah benar-benar sebagai sebuah makna yang terdalam, bukan hanya sebatas kebanggaan pribadi yang hampa. Karena seringkali saya pun seringkali kadang masih terjebak pada hal tersebut. Berapa banyak kelas yang sudah saya isi, berapa banyak dan lain sebagainya, nilai yang saya kumpulkan atas reaksi orang yang positif terhadap apa yang saya sampaikan, artinya evaluasi sesi, setiap kali training dan lain sebagainya. Lantas apakah nilai itu yang kita cari? Yes, itu sebagai sebuah salah satu alat ukur untuk kita bisa evaluasi pada akhirnya untuk lebih baik. Tetapi ketika kita mendapatkannya hanya untuk sekedar sedih atau bangga atas itu, tetapi bukan atas kebermanfaatan yang kita dapatkan atas segala macam improvement dan perbaikan yang kita lakukan, maka lagi-lagi kita terjebak pada hitungan angka. Jadi, jangan bersedih bagi Anda yang sudah mengumpulkan angka berapapun. Seorang juara memang selalu ingin mencapai podium nomor 1. Tetapi ingat, ketika podium nomor 1 hanya ada 1 orang. Podium nomor 2 hanya ada 1 orang. Podium nomor 3 hanya 1 orang. Tetapi berapa banyak yang berhasil meraih podium nomor 1 pada akhirnya menyesali hidupnya juga tidak happy ending banyak. Berapa banyak orang mencapai kesuksesan, pengumpulan harta sebanyak mungkin, pengumpulan penghargaan sebanyak mungkin atas hasil karyanya, berakhir juga dengan apa? Dengan kehidupan akhir masa tuanya yang kesepian. Bahkan berapa banyak orang akhirnya yang sudah sangat terkenal mengumpulkan banyak sekali kepingan, penjualan, lagi-lagi jutaan keping penjualan, misalnya penjualan album, jutaan followers atau apapun, akhirnya terjebak pada apa? Kesepian di masa tua karena kehilangan kebermanaan atas itu. Jadi
bukan angka, tetapi angka plus makna. Kalau kita berfokus pada itu. Termasuk di kitab suci kita bicara banyak sekali angka. Misalnya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Barang siapa yang bersedekahkan misalnya 1 butir gandum akan tumbuh. Tumbuh berapa? Itu seperti 1 butir gandum itu tumbuh menjadi mi'atu habbah, mi'atu sumbulatin fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 7 tangkai, dan setiap tangkainya ada 700 bulir gandum. Artinya 1 gandum yang kita berikan akan tumbuh menjadi 7 dahan. 7 dahannya ada 100, artinya 7 kali 100. Kalau kita nyumbang 1 rupiah, maka akan dikalikan 700 rupiah. Itu ukuran angkanya. Tetapi ada satu hal yang menarik adalah, di ayat itu misalnya, Allah mengingatkan kita misalnya, terkait dengan apa? Lu jangan terjebak sama mengumpulkan hitung-hitungan kayak orang dagang. Di akhirnya apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu, kalau kita bilang, 1 kali 700, maka kalau saya 1000, maka 700.000 nih saya dapat. Itu kan hitung-hitungan kita lagi-lagi. Hitung-hitungan angka. Seperti pedagang. Tetapi, di situ ada satu, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mengkali lipatkan sesuai dengan keinginan Allah. Karena Allah Maha mengetahui atas apa yang di hati kita. Jangan-jangan 1 juta yang kita dapatkan, kan kalau hitungan kita 1 juta 700 juta nih, kalau dikalikan dengan 700 kali. Padahal pada akhirnya jangan-jangan tuh yang 700 itu, yang 700 juta yang kita harapkan, 1 juta yang kita sumbangkan, itu hanya akan bermakna 0. Kenapa? Karena niat kita untuk apa tuh? Kalau niatnya untuk sombong, naudzubillah min dzalik, pada akhirnya akan menguap. Sama seperti ada pasir atau tanah di atas batu besar. Saat itu hujan, terus akan hilang semuanya. Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dimulai dari niat. Kalau niatnya hanya untuk pamer, ya sudah, yang dapatkan pamer, jadi tidak dapatkan ganjaran atau apa-apa atas itu. Kalau kita niatnya adalah untuk ibadah, untuk kebermanfaatan, maka bisa jadi akan dikali lipatkan sesuai dengan janji itu. Bahkan yudha'ifu liman yasha, akan dikali lipatkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dengan hitung-hitungan yang tidak bisa kita kira-kira. Bisa jadi 700 kali lipat, 70.000 kali lipat, bahkan atau hal-hal lainnya. Bahkan kalau seorang ulama tafsir mengatakan 7 itu adalah angka yang ketika zaman di Arab itu tidak terlalu fokus pada angka, maka angka 7 itu adalah angka yang sangat tidak terhingga. Jadi kalau sudah ada kata 7 itu tidak terhingga. Maka 7 lapis langit sebenarnya 7 langit yang tidak terhingga jumlahnya. Artinya apa? Yudha'ifu liman yasha. Allah itu akan mengalilipatkan sesuai dengan keinginannya dan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala atas itu. Jadi saya menyumbangkan misalkan 100.000 karena uang saya misalkan tidak terlalu banyak. Berbeda nilainya barangkali dengan konglomerat yang hanya nyumbang 100.000. Karena apa? Ada nilai-nilai apa? Nilai-nilai, ternyata kita hitung lagi, ternyata mengeluarkan 100.000 bagi saya sangat bermakna misalkan, tapi 100.000 bagi seorang konglomerat itu sangat hal-hal yang kecil. Atau 100.000 bagi seorang yang kerjaannya misalkan serabutan tapi dia mau menyumbang dengan angka segitu juga sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa bagi dia. Dan itu adalah bukan masalah bicara angka. Kalau angka kan sama, mungkin 100.000 atau 10.000 bagi saya, bagi Anda mungkin akan berbeda dari sisi kebermaknaannya. Bagi orang yang misalkan 10.000 nih kita sumbangkan, itu sangat luar biasa. Barangkali 10.000 itu adalah untuk makan 3 kali 1 hari itu. Jadi ada hal itu. Lagi-lagi jangan sampai sama seperti saya dulu misalnya, yang pernah terjebak pada angka. Sekarang pun mungkin seringkali terjebak pada angka. Sehingga kalau akhirnya pada masa kuliah menyadari, ya sudah, toh hidup bukan hanya masalah angka, tetapi adalah masalah kebermaknaan. Karena saat itu guru saya bilang, hidup itu ada 2 hal, lahan pengabdian dengan lahan penghidupan. Jadi lahan pengabdian itu terbuka bebas buat kita. Dan atas apa yang kita capai selama ini, bukan atas itu yang kita dihitung sebagai sebuah pencapaian, tapi kebermaknaannya apa? Pengabdian apa yang kita dapatkan atas itu? Maka sejak kuliah tidak lagi mengejar angka, terserah.
tetapi adalah ilmu apa yang kita dapatkan dan kebermanfaatan apa atas itu. Itu yang pada akhirnya disadari, dan semoga value ini sesuai dengan value Anda. Lagi-lagi kalau Anda punya value yang berbeda, silahkan kita bisa berdiskusi. Toh kalau misalkan ternyata ada value berbeda, silahkan, bisa jadi Anda yang lebih benar dari saya. Tetapi satu hal itu yang saya yakini terkait dengan apa? Terkait dengan makna dan angka. Angka penting, yes penting. Apakah angka tidak penting? Angka penting. Sampai, karena saya bilang tadi, angka selalu tercantum dalam banyak hal. Perusahaan, kehidupan kita tidak pernah dari angka. Berapa ukuran baju, ukuran celana? Ukuran celana misalkan, itu pun sama, oh ukuran celana 34, besok naik 36, oh berarti Anda lebih gemuk sekarang. Itu urutan angka. Tetapi kebermaknaan itu. Berapa berat badan? Apakah yang berat badannya kurus lebih sehat daripada yang gemuk? Belum tentu juga. Lagi-lagi angka bukan itu. Apakah misalnya yang lebih cepat misalkan naik sepeda, speednya itu lebih baik juga kesehatannya? Belum tentu juga. Jadi alat ukurnya bukan itu. Tetapi atas apa yang kita dapatkan. Angka plus makna. Semoga kita tidak hanya terjebak pada angka, tetapi angka yang kita dapatkan menjadi insight untuk kehidupan kita. Karena itu yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT kepada Allah SWT. Saat kita mati, berapa banyak makna yang kita kumpulkan, berapa banyak manfaat. Karena alat ukur kesuksesan setiap orang adalah sejauh mana orang yang paling bertakwa, atau yang paling beriman, atau yang paling bermanfaat buat orang yang lebih banyak. Jadi semoga angka yang kita kumpulkan adalah angka manfaat, angka insight, angka pahala yang kita kumpulkan selama perjalanan hidup kita. Bukan angka dalam rekening, bukan angka dalam ijazah, bukan angka dalam penghargaan. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat buat sesamanya. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.